Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Dan hari ini ada satu momen spesial, saya kepengen sharing saja ya. Kepengen sharing kepada teman-teman dan konten ini saya khususkan bagi pemula ya bos ya. Kalau yang sudah senior, yang sudah profesional, silahkan duduk manis sambil menikmati secangkir kopi. Dan ini konten memang khusus bagi pemula yang masih bingung dan masih belum mengerti tentang cara menyambung speaker. Atau dengan kata lain, kita akan belajar hari ini tentang rangkaian, seri, dan paralel. Rangkaian seri dan paralel pada speaker ini sama saja ketika merangkai batu baterai atau merangkai wire stand pada komponen elektronik. Itu yang terjadi adalah hukumnya sama. Dan hari ini kita akan belajar mulai dari step awal sampai dengan proses perhitungan dari rumus seri dan paralel. Oke bos, tanpa banyak basa dan basi, kita segera saja ke TKP untuk memulai belajar bersama tentang seri dan paralel. Bosku di sini bisa melihat bahwa ada rumus seri dan paralel. Apa yang harus kita pelajari pada awal sebelum kita menentukan rumus seri dan paralel ini? Yang pertama sekali adalah kita harus mengetahui apa itu impedance. Impedance atau impedansi lah bahasa Indonesianya itu impedansi. Kita harus tahu dulu apa itu impedansi. Impedansi pada speaker itu adalah hambatan listrik yang terjadi dalam arus listrik yang mengalir melalui kumparan suara pada speaker. Impedansi diukur dalam satuan ohm dan biasanya dalam rumus menggunakan simbol Z. Impedance atau impedansi pada speaker akan berpengaruh pada kinerja speaker terkait dengan daya output serta respon frekuensi. Itu tadi impedansi ya bos ya. Kita mengawali pada impedansi dulu karena nanti pada proses perhitungannya yang akan kita hitung adalah impedansinya dan juga daya powernya. Power maksimal yang bisa dihasilkan oleh speaker tersebut. Kemudian bagaimana kita mengetahui nilai impedansi atau impedance pada loudspeaker. Nilai impedansi pada sebuah loudspeaker biasanya ditulis pada bagian magnet atau pada bagian belakang loudspeakernya berbentuk stiker dan di situ ada keterangannya. Seumpama speaker yang ini. Saya contohkan satu buah speaker ini. Nah, speaker ini memiliki nilai impedansi 8 ohm. Kemudian kapasitas maksimal dari speaker ini adalah 600 watt. Nilai impedansi pada sebuah loudspeaker diukur dalam satuan ohm. Simbolnya seperti ini, bos. Sedangkan nilai kapasitas maksimal dari loudspeaker ditentukan dalam satuan watt. Seperti tadi saya cerita bahwa kapasitas dari loudspeaker ini adalah 600 watt. Impedansi pada tiap loudspeaker itu tidak selalu sama, semisal 8 ohm, melainkan ada juga yang 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm atau bahkan sampai 16 ohm.
Selain ohm bawaan pabrik, kita juga bisa mengcustom bos. Mengcustom nilai ohm tersebut dengan menggunakan rumus seri dan paralel. Begitu pula nilai kapasitas maksimal sebuah loudspeaker bisa kita custom dengan menggunakan rumus seri dan paralel tersebut dengan menambahkan jumlah dari speaker tersebut. Jadi saya berikan penjelasannya seperti ini. Speaker bawaan pabrik itu yang sudah tertulis 8 ohm, 6 ohm, atau mungkin 16 ohm, itu sebenarnya masih bisa kita custom, masih bisa kita modif dengan cara kita bermain dengan rumus seri dan paralel tadi. Jika kemudian disambung dengan menggunakan seri, maka nilai ohmnya akan berubah, dan jika disambung dengan paralel, nilai ohmnya juga akan berubah. Rumus seri dan paralel pada pemasangan speaker ini terbagi menjadi 3 bos. Artinya cara kita mengcustom nilai ohm dan nilai powernya itu dibagi klasifikasinya menjadi 3. 3 model sambungan. Seri dan paralel ini sebenarnya adalah model sambungan. Yang pertama adalah dengan menggunakan model seri. Nah, model seri ini adalah cara pengaturannya di mana komponen elektronik itu terhubung satu sama lain secara berurutan dengan sirkulasi arus listrik yang sama melalui setiap komponen. Itu keterangan untuk sambungan model seri. Nah, kemudian sambungan model paralel. Sambungan paralel, pengaturan di mana komponen terhubung paralel satu sama lain dengan sirkulasi arus listrik yang terbagi di antara setiap komponen. Nah, kemudian yang ketiga adalah campuran. Campuran ini sama saja dengan kombinasi lah begitu ya. Kombinasi ini penggabungan antara sambungan seri dan sambungan paralel. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian dilanjut bos ke lembar berikutnya. Di sini ada skema standar. Skema standar ini semisal satu buah speaker yang kita hubungkan langsung dari output power. Nah, ini menghasilkan skema standar. Artinya kalau seandainya pada speaker tersebut tertera kapasitasnya adalah impedansinya adalah 8 ohm, maka yang keluar juga sama, impedansinya 8 ohm dan jumlah powernya tadi berapa? Semisal 600, ya 600 berarti 8 ohm 600 watt itu skema standar. Maksud bos ya, ini saya ambil pada poin output A saja bos. Output B-nya ya kalau bosku mau memasang dengan tipe yang sama, berarti akan menghasilkan yang sama juga. Saya gunakan samplingnya di sini, contohnya adalah output yang A. Lalu kita lanjut ya bos ya. Nah, ini adalah rumus dari pengaturan seri. Dari output A kita keluarkan ya dengan garis yang berwarna merah itu pada bagian atas. Itu menunjukkan kutub positif dari output powernya. Kemudian yang garis hitam adalah kutub negatifnya. Nah, proses pemasangannya seperti ini bos. Pada bagian atas plus, kemudian bagian minnya dikeluarkan, disambung lagi ke plus pada speaker berikutnya. Lalu minusnya tetap ketemu sama jalur powernya. Nah, ini adalah sambungan model seri. Nah, cara menghitung impedansinya bagaimana? Impedansinya, kalau satu speaker ini tadi diasumsikan atau bertuliskan 8 ohm, dua speaker ini berarti 8 ohm ditambah dengan 8 ohm, maka total impedansi dari kedua speaker ini adalah 16 ohm. Jadi jika dalam satu box itu terdapat dua speaker dengan proses penyambungan menggunakan seri, maka total dari
impedansi kedua speaker ini dalam satu box tersebut adalah 16 ohm. Ini yang tipe seri ya bos ya, atau penyambungan seri. Nah, kemudian perhitungan powernya bagaimana? Perhitungan powernya di sini power yang dihasilkan atau power maksimal dari masing-masing loudspeaker ini, satu buah loudspeaker dia umpamanya memiliki kapasitas 100 watt, katakan seperti itu ya. Nah, kemudian jika dua buah speaker ini disambung dengan model seri, maka tinggal ditambahkan saja 100 watt ditambah dengan 100 watt, maka jumlah total dari watt yang dikeluarkan dua buah speaker ini adalah 200 watt. Itu output power maksimal dari loudspeakernya. Kita lanjut di sini, yang kedua adalah sistem paralel atau sambungan paralel. Sambungan paralel itu berbeda dengan seri. Jadi jalur penyambungannya itu berbeda ya bos ya. Bosku boleh lihat, kita ulang dulu ya. Lembaran yang seri ini seperti ini ya, difahami dulu ya. Ini lembaran seri, dari plus kemudian minusnya keluar menuju ke plus lagi, lalu minusnya ke sambungan powernya. Nah, kemudian ini yang paralel. Paralel itu induknya tetap satu ya bos ya, jalur dari powernya itu tetap satu, maksudnya yang plus itu yang bagian atas tetap nyatu semua, kemudian bagian bawah nyatu semua. Nah, ini adalah sambungan paralel bos. Maksudnya yang plus itu tetap ketemu plus semua, yang min itu ketemu dengan min semua. Itu ya bos ya, mudah dipahami ya. Nah, ini adalah yang paralel. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya berbeda bos. Untuk menghitung nilai sambungan seri dengan sambungan paralel itu berbeda. Impedansi yang dihasilkan dari kedua speaker ini, itu cara menghitungnya adalah seumpama satu buah speaker ini adalah impedansinya 8 ohm. Jika kemudian kita paralel dua speaker ini, maka nilainya akan menjadi total impedansinya menjadi 4 ohm. Jadi nilai keduanya ini dihitung adalah sama 8 ohm, kemudian dibagi dua speaker. Jadi totalnya adalah 4 ohm. Kemudian bagaimana dengan power yang dihasilkan? Power yang dihasilkan sama saja dengan tadi sambungan model seri. Misal katakan satu buah speaker ini kapasitas maksimalnya adalah 100 watt. Berarti ditambah dengan 100 watt, karena dua buah speaker nilai totalnya adalah 200 watt kapasitas maksimal dari loudspeaker ini. Bisa dimengerti ya bos ya? Antara perbedaan yang seri dengan yang paralel. Nah, kemudian kita melanjutkan pada skema pengaturan yang kombinasi atau sambungan kombinasi. Di sini saya memberikan penegasan jalur yang dimaksud dengan jalur paralelnya itu yang garisnya putus-putus bos. Ya, yang garis merah dengan hitam itu putus-putus itu adalah jalur paralelnya. Nah, kemudian jalur serinya itu yang tegak lurus atau yang vertikal. Di situ ada tulisannya jalur seri, ya, warnanya biru. Nah, itu jalur serinya. Ini berarti kombinasi, bos. Kombinasi antara jalur paralel dengan jalur seri. Jalur serinya terdiri dari 2, 1 dan 2 ya, bos ya. Itu ada angka yang transparan itu 1 dan 2. Itu adalah jalur serinya. Ini skema pengaturan atau sambungan kombinasi antara jalur paralel dengan jalur seri. Kita melanjutkan sekarang adalah mencari impedansi dari sambungan kombinasi ini. Kita melihat pada sisi sebelah kanan ya bos ya. Pada sisi sebelah kanan, sudut sebelah kanan di sini ada kalkulasi penghitungannya.
Kita hitung dulu dari serinya ya bos. Seri yang pertama atau sambungan seri yang pertama ini adalah 8 ohm ditambah dengan 8 ohm maka menghasilkan 16 ohm. Itu pada jalur seri yang pertama. Lalu kemudian pada seri yang kedua itu juga cara perhitungannya sama dengan jalur seri yang pertama. Artinya 8 ohm ditambah 8 ohm sama dengan 16 ohm. Kemudian kita hitung paralelnya. Nah, paralelnya ini terdiri dari hasil dari seri pertama itu 16 ohm, kemudian hasil dari seri yang kedua itu 16 ohm, kita tambahkan, berarti nilainya menjadi 32 ohm. Nah, 32 ohm ini dibagi 4 speaker. Ketemunya adalah 8 ohm. Jadi seperti itu bos cara perhitungnya. Ini dengan metode yang paling gampang saja bos saya ngambilnya. Artinya saya tidak menggunakan rumus baku dari perhitungan seri dan paralel, tapi saya mengambil dengan analisa saya dan logika saya dengan perhitungan yang mudah dan perhitungan yang tidak ribet. Selanjutnya kita mencari power maksimal yang dihasilkan dari keempat speaker ini. Perhitungannya masih sama bos. Untuk output yang dihasilkan atau power maksimal yang dihasilkan adalah semisal satu buah speaker ini daya maksimalnya adalah 100 watt, berarti kita tinggal kalikan 4 saja, berarti 4 buah speaker ini akan menghasilkan power maksimal 400 watt. Sekarang kita sampai pada kesimpulan cara kalkulasi ohm antara sambungan seri dan paralel. Ini kesimpulan yang pertama. Jika kita menggunakan sambungan seri, yang pertama adalah kita ketahui dulu nilai ohm dari tiap speakernya. Semisal tadi 8 ohm. Jika kita menggunakan sambungan seri, maka tinggal dijumlahkan saja. Misalkan ada 2 speaker, berarti kita jumlahkan 8 ohm dengan 8 ohm ditambah berarti akan menjadi 16 ohm. Itulah nilai dari satu buah sambungan seri untuk 2 buah loudspeaker. Nah, kemudian jika paralel bagaimana perhitungannya? Nah, cara yang paling gampang untuk mengetahui nilai ohm yang dihasilkan dengan sambungan paralel ini adalah yang pertama sama saja kita ketahui nilai dari atau nilai ohm dari masing-masing speakernya. Katakan tadi umpamanya adalah satu speaker ini nilainya adalah 8 ohm. Kemudian jika kita menggunakan sambungan paralel 8 ohm dengan 8 ohm itu tidak ditambah tapi dibagi menjadi jumlah speakernya. Begitu bos kira-kira penjelasan saya tentang cara memahami sambungan dengan teknik atau dengan sambungan seri dan paralel. Adapun jika bosku masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, silakan putar ulang videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain juga. Kemudian tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.